أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat atau bahaya kepada Allah sedikit pun. Dan kelak Allah menghapus segala amal mereka. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Surat Muhammad, surat nomor 47, ayat 32, 33, dan 34. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, di pagi yang damai ini, alhamdulillah,
kita bersama-sama masih diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan tugas suci dan mulia ini, untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya bagi diri kita, suami istri kita, keluarga besar kita, anak-anak cucu-cucu kita, siswa-siswi kita, sahabat-sahabat guru, para bapak dan ibu wali murid, dan seluruh pemimpin dan warga bumi ini. Mudah-mudahan dengan kita berhaqqa tilawatih, Allah merahmati kita semuanya dan menjadikan kita umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadi pribadi yang solih dan solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasiqin wa na'udzu bika minal munafiqin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Muhammad ayat 32. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatannya adalah menghalang-halangi manusia memeluk agamanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Menentang dan memeranginya setelah dikemukakan kepada mereka bukti-bukti yang kuat, maka segala tindakan mereka itu tidak akan menimbulkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada perkembangan agamanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan kehendaknya pasti terlaksana. Dia menolong Rasulnya di dunia dan mengadab setiap orang yang menentangnya. Di akhirat segala usaha mereka itu tidak akan berhasil sedikit pun. Orang-orang yang menghalang-halangi manusia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya ialah orang-orang yang menghalang-halangi orang lain masuk Islam dengan berbagai macam cara. Dapat juga berarti yang berusaha menghancurkan Islam dan kaum muslimin, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Diriwayatkan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah
dan Bani Nadir, mereka menghalang-halangi manusia menganut agama Allah setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata yang terdapat dalam Taurat dan mukjizat-mukjizat yang dikemukakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tindakan mereka itu tidak akan bermanfaat sedikit pun terhadap rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi malahan akan menghancurkan diri mereka sendiri dengan kegagalan semua usaha mereka dan adab yang mereka terima di akhirat nanti. Ayat ini juga berhubungan dengan orang-orang Yahudi yang menghalang-halangi Bani Sa'ad yang telah menganut agama Islam. Lalu mereka mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Beliau menjawab pengaduan itu dengan ayat ini yang menyatakan bahwa tindakan orang-orang Yahudi itu tidak akan memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi akan merugikan diri mereka sendiri. Mari kita belajar dari sejarah umat-umat terdahulu. Mereka yang kufur, mereka yang dolim, mereka yang fasik, mereka yang munafik, mereka yang musyrik, pada hakikatnya adalah menipu dan merugikan diri sendiri, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang dia lakukan selama hidup di dunia. Mudah-mudahan umat yang hatinya mati, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya dengan al-Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seluruh umat yang hatinya sakit, yang terbiasa berkata-kata dusta, yang terbiasa mengingkari janji-janjinya, yang terbiasa berkhianat atas amanat yang dipikulnya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taubatan nasuha sehingga mereka akan menjadi sahabat-sahabat kita fillah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 33. Dalam ayat ini Allah meminta orang-orang yang beriman agar taat kepadanya dan kepada Rasulnya, serta tidak menghiraukan sikap dan tindakan orang-orang kafir. Mereka hendaknya beriman, mengakui keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat sempurna, menaati perintahnya, melaksanakan ajarannya, dan tidak melanggar perintahnya yang menyebabkan hilangnya pahala amal yang mereka kerjakan. Menurut Abu al-Aliyah, semula para sahabat berpendapat bahwa tidak ada satu dosa pun yang dapat merusak ikrar seseorang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana tidak ada manfaat sesuatu amal yang didasarkan kepada syirik, sampai ayat ini diturunkan. Setelah turunnya ayat ini, para sahabat merasa khawatir kalau amal mereka akan batal karena suatu perbuatan dosa. Ibnu Umar berkata,
kami semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, berpendapat bahwa perbuatan baik akan diterima Allah Subhanahu wa taala sampai turunnya ayat ini. Setelah ayat ini turun, kami bertanya, apa sajakah yang membatalkan pahala amal-amal kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau menjawab, dosa besar, perbuatan jahat, perbuatan keji. Setelah itu, apabila salah seorang kami berbuat dosa atau zina yang disebutkan itu, kami berkata, sesungguhnya telah terhapus pahala amalnya sampai turun ayat yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, tetapi mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Setelah itu kami tidak membicarakan tentang hal itu lagi. Ada ahli tafsir yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mengamalkan isi Al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, ialah mengikuti dan melaksanakan semua perintah dan larangan yang terkandung di dalam hadis-hadis beliau. Mudah-mudahan dengan kita berhaqqa tilawati, dengan kita berhaqqa tuqati dan berhaqqa jihati, ucap, hati, pikir, perbuatan kita selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayat 34. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang mengingkari kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari seruan Rasulnya, menghalang-halangi manusia dari jalannya, kemudian ia mati dalam keadaan kafir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan mengampuni dosa-dosanya, karena pintu tobat dan ampunan Allah hanya ada sewaktu masih hidup di dunia. Jika seseorang telah mati, maka semuanya telah tertutup baginya. Oleh karena itu, marilah kita beristighfar, bertaubat, memperbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa bertaubatan nasuha. Bisa dilihat dalam surat 66, surat At-Tahrim ayat 8, atau surat An-Nisa ayat 17 dan ayat 18. Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan orang-orang kafir yang mati dalam perang Badar, yang dikubur dalam sebuah sumur. Lepas dari benar atau tidaknya pendapat itu, ayat ini berlaku bagi semua orang di mana dan kapanpun, bahwa setiap orang yang mati dalam keadaan kafir, dolim, fasik, munafik, musyrik, tidak akan diampuni Allah dosa-dosa mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diri kita, istri serta keluarga besar kita, anak-anak cucu kita, siswa-siswi kita, sahabat guru, sahabat yang ada di bumi ini, para pemimpin dan warga bumi, mudah-mudahan senantiasa beriman, takwa, dan beristiqomah dari hidup sampai mati dalam keadaan iman dan takwa. Bisa kita lihat di surat Al-Imran
ayat 102 sampai ayat 200. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, jadikanlah diri kami serta istri dan suami serta anak-anak cucu kami serta sahabat-sahabat guru dan para wali-wali murid yang ada di bumi ini dan seluruh pemimpin dan warga bumi ini, ya Allah, jadikanlah mereka semua orang-orang yang berakhlak mulia, berikan prestasi yang tinggi, yaitu selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Ya Allah, kumpulkan kami beserta ayah ibu kami dan bapak ibu guru-guru kami serta anak-anak kami bersama para sahabat-sahabat Rasul, bersama para nabi dan Rasul dalam surga Aden nanti, sebagaimana yang Engkau firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai 70 dan juga di surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.